Halo, masuk ya? Oke. Aku mau cerita tentang pengalamanku puasa medsos dan sosmed. Sama aja. Aku mau cerita tentang pengalamanku puasa medsos dan game kurang lebih 5 hari lah. Challenge-nya 5 hari. Nggak tahu nih quote-nya berapa lama gitu kan. Yang bakal aku sajikan dalam bentuk vlog singkat. So, enjoy. Kamis 24 Maret 2022 adalah segalanya dimulai. Hari itu aku bangun lebih awal, sekitar jam setengah 6, bukan untuk berleha-leha, namun aku langsung bergegas rapi-rapi untuk pergi ke rumah sakit Fatmawati. Adalah urusan penting. Jam 6-an aku berangkat, OTW dari rumah, naik motor untuk menghindari macet. Sampai sana sekitar jam setengah 7, aku langsung cepet-cepet urus hal-hal yang perlu aku selesaikan. Singkat cerita, semua urusannya sudah selesai, udah aku selesaikan. Aku langsung OTW pulang ke rumah. Sampai rumah aku lihat jam, nengok gitu kan, jam 9 pagi. Aku langsung mandi, bersih-bersih apa segala macam sampai jam 10. Disinilah challenge dimulai. Karena hari Kamis itu aku tuh nggak ada kelas sama sekali, nggak ada jadwal kelas apapun. So otomatis banyak waktu luang. Nah biasanya waktu luang itu aku isi dengan bermain game, atau nonton YouTube, buka IG, atau nonton series, nonton film. Tapi karena lagi challenge, aku harus putar otak dong, cari kegiatan lain. Akhirnya aku putuskan buat baca buku aja. Kebetulan aku lagi coba iseng-iseng baca buku autobiografinya Jerome Pauline. Kalau kalian tahu, buku Mantapu Jiwa itu. Ya siap, bisa buat nambah semangat hidup gitu kan, buat nambah motivasi. Kegiatan tersebut berlangsung sampai jam 11.45. Itu kan serius membaca buku kalau lagi seru baca buku gitu ya. Waktu pun bisa berjalan cepat loh, nggak kayak yang kita bayangkan. Kayak kalau aku baca buku pelajaran gitu, waktu terasa seperti lambat banget. Udah jam segitu, saatnya aku makan siang sambil ngobrol bareng mama. Ya mungkin sampai sekitar jam 2-an lah. Habis itu aku lanjut ini ngedit project karya aku sama teman-temanku, mengembangkan suatu project. Aku punya tugas untuk bagian ngeditnya, jadi aku kerjain tuh sampai sore sekitar jam 4-an lah kalau nggak salah. Selesai ngedit projectnya, aku langsung mandi sore, bersih-bersih, makan sore juga bareng keluarga sambil ngobrol ngalur ngidul gitu kan sampai jam 7. Habis itu, nah ini nih tantangan pertama, ada hasrat dari hati pengen buka IG, tiba-tiba muncul aja gitu, nggak kayak refleks gitu loh, paham nggak? Pengen nge-scroll gitu loh, cuman masih bisa aku tahan dan ku coba alihkan dengan belajar. Selesai belajar dan juga karena udah malam, akhirnya aku tidur deh. Konklusinya di hari pertama ini so far so good, semuanya berjalan dengan lancar. Cuman tadi doang tuh hasrat muncul pengen buka IG itu bener-bener refleks aja tuh. Dan untung bisa aku handle gitu loh. Mantap. Jumat 25 Maret 2022, hari kedua aku puasa. Aku mengawali hari itu dengan kesiangan, bangun jam 8. Jadi biasanya aku bangun tuh lebih awal, jam 6 atau jam 7. Tapi entah kenapa hari ini aku kesiangan. Bangun-bangun bukannya ada hasrat untuk berkegiatan gitu, produktif. Ini malah kepengen main game. Udah kangen, baru sehari kalau ditinggal. Udah kangen main aja. Jadi akhirnya aku alihkan perhatian tersebut dengan olahraga. Workout di rumah kecil-kecilan aja, yang simple-simple aja, yang penting bisa buat ngalihin dari game tadi gitu kan. Selesai workout, olahraga dan pendinginan, aku pun mandi. Terus habis mandi aku sarapan, bersih-bersih apa segala macem sampai jam 10. Habis itu aku putuskan buat langsung standby di laptop lebih awal, karena nanti jam 11 aku ada kelas. Sambil standby sambil aku coba baca buku lagi. Akhirnya tibalah jam 11 dan aku siap mengikuti mata kuliah pertama, yaitu agama. Singkat cerita jam 1 kelar, tanpa ada istirahat, aku hanya menghela nafas sedikit, langsung lanjut lagi ke mata kuliah kedua, yaitu fotografi. Selesai kelas jam 3, aku keluar sebentar buat beli barang pesanan abang aku. Ingat teman-teman, kalau keluar harus pakai helm dan jangan lupa pakai masker. Oke lanjut, akhirnya aku udah sampai rumah, udah jam 4 sore. Akhirnya aku putuskan buat mandi, bersih-bersih ya kan. Terus makan sore. Nah habis itu aku iseng, bingung gitu loh mau ngapain. Dan kepikiran ide buat bikin puisi. Aku tuh kan suka nyanyi, suka musik gitu loh. Dan aku pengen suatu saat nanti, mimpi besarku ini mimpi besarku ya. Mimpi besarku aku pengen suatu saat punya lagu sendiri, konser punya sendiri gitu loh. Itu salah satu mimpi besarku sih. Makanya aku iseng-iseng coba buat puisi, siapa tahu dapat inspirasi kan.
bisa langsung ngerilis single, asik. Baru setengah jam mulai, otakku udah ngebul, udah nggak nemu kata-kata lagi. Akhirnya daripada maksa, aku stop, aku berhenti, terus cari udara segar di luar. Nah, di ruang tamu ternyata lagi pada ngobrol tuh. Akhirnya aku nimbrung deh, ngobrol bareng sampai jam 7. Terus habis itu keinginan hasrat untuk main game, untuk buka sosmed itu masih ada tuh, semakin tinggi sama semakin bergejolak. Akhirnya aku alihkan dengan belajar aja, karena kan Seninnya aku juga udah UTS gitu loh, harus nyicil belajar materi. Habis itu karena udah malam, akhirnya aku tidur deh. Asik. Hari kedua sukses. Di hari kedua ini lebih sulit lagi, hasratnya semakin tinggi, semakin perasaan tuh nggak enak gitu loh kalau belum scroll IG gitu, kalau belum nonton YouTube tuh semakin susah gitu loh. Tapi ya aku mencoba lebih keras lagi, mencoba perjuangin lagi sampai mana sih sebenarnya aku kuat tuh gitu. Sabtu 26 Maret 2022, hari ketiga aku puasa, mengawali hari dengan kesiangan lagi. Kenapa ya, giliran lagi challenge gini aku tuh kesiangan terus. Tapi sebenarnya tuh enggak, aku tuh terbiasa bangun pagi sebenarnya, cuma kenapa 2 hari ini kebetulan bangun siang terus. Kesel juga. Seperti biasa, mandi dulu, bersih-bersih, sarapan. Kebetulan di ruang tamu keluarga lagi pada ngobrol, akhirnya aku nimbrung deh ngobrol bareng. Gak kerasa sampai jam 10 tuh ngobrolnya. Setelah itu pun aku langsung siap-siap buka laptop untuk mengikuti pelatihan rutin dari UKM MC. Jadi teman-teman yang buat yang belum tahu, aku ini anggota resmi UKM MC 2022 ya. Terverifikasi loh. Sudah teruji klinis. Teruji klinis. Jadi kalau teman-teman ada yang punya event dan butuh MC, bisa kontak ke sini nih. Ting. Singkat cerita, selesailah pelatihan tersebut sampai jam 2 kalau nggak salah. Habis itu karena perut udah keroncongan, belum keisi, aku makan dulu. Makan sambil ngobrol bareng mama, bareng mbak. Habis itu terasa hawa-hawa ngantuk nih. Akhirnya tidur siang lah aku. Bangun-bangun jam 5 sore dan perut udah lapar lagi. Akhirnya aku keluar sebentar buat beli makan. Habis itu aku sampai rumah, aku mandi, bersih-bersih, makan deh. Tebak aku makan apa? Betul, aku makan ketoprak. Ini ketoprak terenak, the best, terngenyangin yang pernah ada. Mantep dah. Sambil makan, sambil dengerin nih orang-orang tua pada ngobrol. Cialah, akhirnya aku nimbrung juga gitu, ngobrol juga bareng. Habis saya makan, udah set, masuk ke kamar nih. Hasrat udah di ujung tanduk gitu loh, saya udah pengen membatalkan puasa itu gitu loh, udah bener-bener gak kuat. Dan akhirnya nggak menyerah. Hari itu aku inget masih ada tugas yang belum aku selesaikan, tugas fotografi, bikin studio box. Nah, untuk keperluan video izinkan aku bikin timelapse-nya ya. Makasih.
aku udah selesai nih bikin studio boxnya. Badan udah pegel banget, langsung auto senderan di kasur gitu kan. Tiba-tiba refleks, ini beneran refleks, beneran. Tangan megang HP, mencet Instagram, nge-scroll. Bener-bener refleks, saking capeknya. Udah nggak kepikiran lagi tuh, aku tuh masih puasa gitu loh. Saat itu udah nggak kepikiran lagi. Nge-scroll, lihat Instastory. Dan dari situlah secara resmi aku telah gagal menjalani puasa ini. Hari ketiga. Tahu sih itu emang nggak sengaja. Cuman karena aku juga dari lubuk hatiku juga udah nggak kuat gitu loh ngejalanin puasanya. Jadi ya udahlah sekalian aja lah, udah gagal gitu. So itulah tadi pengalamanku mencoba menjalani puasa sosmed dan game selama 5 hari yang ternyata gagal di hari ketiga. Sekarang aku mau coba jawabin pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan ya. Pertanyaan pertama, seberapa sulit Anda melepaskan diri dari hal di atas dari hari ke hari? Sangat sulit. Kalau ditanya sangat sulit. Kalau dari hari pertama masih mudah sebenarnya. Masih ada banyak ide gitu loh mau ngapain. Hari kedua udah kayak merasa udah gak punya kegiatan lagi gitu loh. Udah ada keinginan buat batal. Akhirnya aku di hari ketiga gagal gitu. Tapi mungkin kalau aku coba lagi, ada peluang aku bisa menang. Intinya sih harus membiasakan diri aja sih gitu. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua, aktivitas pengganti apa yang Anda lakukan dari hari ke hari untuk mengisi kekosongan dari mengakses ketiga hal di atas? Nah itu udah aku ceritain ya udah aku baca buku, aku belajar, ya kalau belajar sih kebutuhan ya. Aku olahraga, bahkan sampai bikin puisi itu bener-bener ngide loh. Tapi ya harus aku lakukan biar mengalihkan perhatian dari hal-hal tersebut. Dan sebenarnya terbilang efektif dan work gitu loh, bekerja. Cuman karena belum terbiasa jadinya terasa sangat melelahkan gitu loh. Oke, lanjut. Apa efek Anda puasa dari ketiga hal di atas terhadap kebiasaan hidup sehari-hari? Kebiasaan makan dan. Yang aku gak kepikiran, aku gak coba cari-cari, gak coba baca-baca berita gitu loh. Itu pala juga suatu kegiatan yang positif. Aku gak kepikiran sama sekali buat nyari-nyari berita gitu. Tapi lebih efeknya lebih gimana ya, merasa mengisi waktu lebih efektif gitu loh. Merasa mengisi waktu dengan kegiatan yang lebih berguna, yang berguna untuk masa depan. Kayak tadi bikin puisi kan siapa tahu berguna buat masa depan nanti, kan kita nggak tahu ya. Atau apa tadi, aku baca buku juga menambah wawasan, belajar dibanding main game, dibanding nonton gitu kan. Sebenarnya hal tersebut juga bukan hal buruk, cuman karena kebiasaan dan berlangsung lama jadinya bisa menimbulkan hal buruk gitu loh sebenarnya. Oke, lanjut. Apakah Anda menemukan produktivitas baru dari program puasa tersebut? Tadi udah aku jawab ya di pertanyaan sebelumnya, jadi kita langsung aja next. Pertanyaan kelima, gambarkan interaksi Anda dengan orang lain dari hari ke hari. Apakah ada yang ada? Jelas ada. Lebih ke durasi sih. Aku ini tergolong orang yang jarang ngobrol bareng keluarga. Bukan berarti nggak pernah dan nggak pengen dan cuman jarang aja gitu. Bukan nggak pernah, tapi jarang. Tapi pengen ngobrol sama keluarga, cerita-cerita, ketawa-ketawa gitu kan. Dan dengan melakukan challenge ini aku rasa durasi ngobrolku tuh lebih panjang dan lebih bisa merasakan kepekaanku terhadap lingkungan sekitar gitu loh. Lebih peka dengan lingkungan, lebih peduli terhadap lingkungan. Itu yang kurasakan sih dari ngikutin puasa sosmed ini. Next ke pertanyaan ke-6. Bila Anda tidak bisa menyelesaikan eksperimen tersebut, coba ceritakan blablabla. Ya, aku gagal, dan kegagalan itu muncul dari sebuah ketidaksengajaan, tapi memang sudah dibarengi dengan hati yang berat untuk menjalaninya. Tapi aku yakin jika aku coba lagi, aku pasti bisa menyelesaikannya. Intinya coba terus aja sih ya. Oke, kayaknya semua pertanyaan udah kejawab nih. So dengan begitu bisa aku akhiri juga videoku kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sehat-sehat untuk kita semuanya. Dadah.